Ada 3 alasan masuk akal kenapa Loki bisa mengalami peristiwa perpindahan waktu semacam ini. Pertama, Loki mungkin bisa berpindah ke masa lalu karena Sylvie yang membuka pintu waktu dengan tempad spesial yang hanya dimiliki oleh He Who Remains. Alat tersebut tentu berbeda dengan tempad biasa milik pekerja TVA dan memiliki kendali khusus karena membuat Loki bisa mengunjungi masa lalu dari TVA, sementara kita sendiri mengetahui bahwa di dalam lokasi tersebut waktu tidak berjalan secara normal selayaknya di dunia nyata. Salah satu misteri terbesar dalam serial Loki adalah adegan final season pertama yang terlihat cukup membingungkan. Status dari TVA kemudian dipertanyakan karena bukan lagi menampilkan 3 timekeepers yang dianggap sebagai pencipta dan pemimpin dari otoritas tersebut, melainkan hanya ada patung yang menyerupai bentuk dari He Who Remains. Sebagai pengingat, Loki season pertama berakhir dengan kematian He Who Remains, menyebabkan garis waktu suci alias Sacred Timeline menjadi bercabang dengan sangat parah, dan semua itu semakin diperburuk dengan Mobius yang tidak lagi mengenal siapa Loki. Sepertinya, keputusan Sylvie untuk membunuh pemimpin TVA menyebabkan kekacauan di seluruh multiverse dan di seluruh waktu. Lebih buruknya, kita sempat beranggapan bahwa Kang the Conqueror atau salah satu variannya telah naik ke atas kursi kepemimpinan dari TVA yang baru, sehingga Loki berada di lokasi yang terlihat berbeda. Hal ini memberi gagasan kepada penggemar bahwa Loki kembali ke TVA yang telah berubah karena lahirnya multiverse berkat perbuatan Sylvie. Saya yakin pasti kebanyakan dari kita menganggap ending Loki season pertama seperti itu, tapi ternyata bukan seperti itu yang terjadi. Penayangan perdana season 2 terlihat mengungkapkan bahwa sebenarnya dugaan kita selama ini ternyata meleset. Loki tidak pernah menuju ke TVA yang baru di bawah pemerintahan orang yang berbeda. Loki berpindah menuju TVA yang sama, hanya saja dia menuju ke masa yang berbeda. Selamat datang di channel Marvel Indo. Kali ini kita akan menjelaskan serangkaian hal penting yang menarik untuk kalian ketahui. Pertanyaan seperti kenapa Loki bisa mengalami time sleeping, kenapa TVA ada 2 versi, yaitu versi lama dan versi baru, meskipun sejatinya lokasi tersebut adalah satu lokasi yang sama, dan kenapa He Who Remains mengatur ulang TVA dari yang semula menjadikannya sebagai pemimpin langsung, kemudian digantikan posisinya oleh 3 timekeepers ciptaannya. Kalian yang masih pusing dengan serial Loki season 2, sangat kami sarankan agar menyaksikan video ini sampai selesai, agar kalian semakin tercerahkan. Episode final dari season pertama mengungkapkan bahwa pria jenius bernama He Who Remains menginginkan Loki dan Sylvie untuk menggantikan posisinya dalam memimpin TVA. Memimpin dan menyetabilkan timeline dalam waktu yang sudah sangat lama tentu membuatnya merasa jenuh dan sudah saatnya untuk digantikan oleh orang lain. Untuk itu dia memilih Loki dan Sylvie, 2 varian yang terjebak dan sudah dihapus dari timeline utama untuk menggantikan posisinya. Setelah mendengarkan semua penjelasan yang pria itu ungkapkan, terdapat perbedaan pendapat antara Loki dan Sylvie, menjadikan mereka memiliki pandangan yang berbeda. Loki percaya bahwa Time Variance Authority adalah sebuah bentuk kejahatan yang terpaksa dan memang diperlukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perang multiversal. Otoritas ini akan memangkas setiap timeline yang bercabang, mencegah kemunculan dari banyak varian Kang dengan berbagai macam sifat dan karakteristik. Sementara Sylvie malah sebaliknya. Dia ingin membebaskan semua alam semesta tidak terbatas dari kendali TVA. Setelah seumur hidup melarikan diri dari para pemburu dan agen otoritas waktu, wanita itu bahkan menolak untuk mendiskusikan pengambil alihan kepemimpinan TVA. Sebaliknya, Sylvie membunuh He Who Remains setelah menendang Loki melalui pintu waktu alias Time Door. Ketika He Who Remains meninggal, garis waktu suci menjadi rusak. Mobius dan Hunter B-15 menyaksikan monitor yang menunjukkan percabangan multiverse dengan tingkat yang sangat parah. Beberapa saat kemudian, Loki bertemu dengan Mobius dan Hunter B-15 ketika dia tiba di dalam TVA dengan latar waktu di masa lalu. Loki langsung memperingatkan mereka tentang semua varian mengerikan yang berpotensi akan datang. Hanya saja 2 pekerja TVA itu sama sekali tidak mengenal Loki, seolah-olah mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Di tengah kebingungan mereka, Loki melihat TVA yang sudah mengalami perubahan. Sekarang, tempat tersebut menampilkan patung raksasa seseorang yang terlihat sama seperti dengan He Who Remains.
Penayangan perdana Loki Season 2 mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi dalam adegan final season pertama. Pembunuhan He Who Remains tidak mengatur ulang TVA, mereset waktu, atau bahkan multiverse. Tempat tersebut juga tidak dikuasai oleh varian Kang yang lain, dan kematian He Who Remains tidak menyebabkan sesuatu yang dramatis, atau setidaknya belum. Ketika Sylvie menendang Loki melalui pintu waktu, dia pergi menuju TVA masa lalu yang pada dasarnya adalah satu lokasi yang sama. Inilah yang menyebabkan Mobius dan Hunter B-15 tidak mengenalinya di akhir season pertama. Hal ini kemudian menjelaskan kenapa Loki melihat patung He Who Remains bukan patung dari Timekeepers seperti sebelumnya. Alasannya karena di masa lalu, pria itu memimpin TVA secara langsung, wajahnya terhias di mana-mana, termasuk pada dinding kantor TVA, dan dia tidak bersembunyi di balik robot Timekeepers ciptaannya. Ada 3 alasan masuk akal kenapa Loki bisa mengalami peristiwa perpindahan waktu semacam ini. Pertama, Loki mungkin bisa berpindah ke masa lalu karena Sylvie yang membuka pintu waktu dengan tempad spesial yang hanya dimiliki oleh He Who Remains. Alat tersebut tentu berbeda dengan tempad biasa milik pekerja TVA dan memiliki kendali khusus karena membuat Loki bisa mengunjungi masa lalu dari TVA, sementara kita sendiri mengetahui bahwa di dalam lokasi tersebut waktu tidak berjalan secara normal selayaknya di dunia nyata. Singkatnya, jika pekerja TVA difasilitasi dengan tempad biasa, membuat mereka bisa berpergian melintasi waktu dan timeline manapun, asalkan masih ada di dalam Sacred Timeline yang dibuat oleh He Who Remains, tempad spesial yang Sylvie ambil bisa membuatnya mengirim Loki menuju waktu lain dari TVA itu sendiri. Kemungkinan sebenarnya Sylvie hanya berniat untuk mengirim Loki menuju TVA yang sama agar dia tidak mengganggunya ketika hendak mengeksekusi pria yang diincarnya. Tapi bukannya berpindah menuju TVA yang sama seperti sebelumnya, alat tersebut memindahkan Loki menuju TVA di masa lalu. Sementara alasan kedua sudah dijelaskan oleh Obi alias Ouroboros dalam episode pertama dari season 2. Obi berpendapat bahwa percabangan timeline yang membebani temporal loom mungkin bisa menjadi penyebab utamanya. So the timeline is branching now? I bet that's what's causing the power surges. And maybe you're time slipping. Dan alasan ketiga, bisa jadi penyebab Loki mengalami time slipping adalah kombinasi dari 2 alasan tersebut. Loki adalah seorang varian yang mana berarti dia bukan pekerja asli TVA yang tinggal di sana. Dia berpindah saat multiverse sudah mulai bercabang, bahkan sebelum Sylvie membunuh He Who Remains. Penggunaan tempad khusus saat jantung TVA mengalami kelebihan muatan mungkin bisa menjadi jawaban kenapa Loki mengalami time slipping. Nah, dari ketiga alasan tersebut, entah jawaban mana yang pasti. Kami masih belum bisa memutuskan, tapi yang jelas, penyebab utama Loki mengalami kejadian tersebut perlahan akan mulai terungkap di sepanjang serialnya yang masih terus berjalan. Ouroboros alias Obi adalah satu-satunya karyawan dari Divisi Perbaikan dan Kemajuan TVA. Dia juga yang menulis buku panduan TVA dan merupakan pakar perangkat yang saat ini selalu digunakan di dalam badan otoritas tersebut. Meskipun banyak sekali percabangan garis waktu suci yang diakibatkan oleh kematian He Who Remains, nyatanya seluruh multiverse masih belum runtuh. Itu karena temporal loom yang masih bisa bertahan dari ledakan multiverse. Temporal loom sendiri bisa diartikan sebagai mesin pemintal atau mesin tenun, tapi bukan benang yang ditenun, melainkan garis waktu mentah. Garis waktu tersebut akan dipilin atau ditenun, dijadikan sebagai garis waktu fisik yang lebih matang, lalu menjadikannya sebagai garis waktu suci yang bisa ditinggali banyak makhluk hidup. Lebih menariknya, Obi menyebut perangkat tersebut sebagai jantung dari TVA, dan meskipun mesin tersebut menyempurnakan waktu mentah menjadi garis waktu fisik, namun mesin ini tidak dibangun untuk menyatukan begitu banyak cabang baru, sehingga dengan percabangan sebanyak itu, menyebabkan perangkat ini menjadi kelebihan muatan. Untuk mengamankan TVA dari kemungkinan ledakan radiasi, Obi perlu menutup pintu ledakan, sebuah gerbang pelindung yang memang dibangun untuk situasi darurat seperti ini. Tapi sebelum gerbangnya ditutup, Loki dan Mobius harus menjalankan misi penting dalam upaya untuk menyembuhkan Loki dari time slipping. Time slipping atau peristiwa melompati waktu seharusnya tidak mungkin dilakukan di dalam TVA karena waktu yang bekerja secara berbeda di sana. Ini adalah tempat yang tidak terpengaruh oleh waktu karena orang-orang yang bekerja di dalam otoritas tersebut tidak mengalami penuaan selama ribuan tahun. Namun, episode pertama dari season 2 mengungkapkan TVA masih memiliki garis waktu linearnya sendiri, menjadikannya sebagai masa lalu, masa kini, dan masa depan. Singkatnya, terdapat perbedaan cara kerja waktu antara di dalam TVA dan di dalam Sacred Timeline. Penjelasannya seperti ini. Hal apapun yang dilakukan oleh varian yang melintasi waktu
Asalkan perbuatan itu terjadi di dalam timeline suci, maka perbuatannya tidak akan mempengaruhi kejadian di masa depan, melainkan menciptakan cabang timeline yang baru. Inilah yang terjadi dengan Avengers di dalam film Endgame. Sebagai contoh, ada Nebula yang membunuh varian dirinya sendiri yang datang dari masa lalu. Tapi Nebula masih hidup sampai sekarang, membuktikan bahwa membunuh dirinya di masa lalu tidak mempengaruhi kejadian di masa depan. Sementara Loki yang membuat retakan lantai saat mengunjungi TVA di masa lalu, tindakan tersebut masih bertahan dan mempengaruhi masa depan di dalam TVA. Sampai di sini semoga kalian paham dengan dua perbedaan cara kerja waktu antara TVA dan di luar TVA. Nah, uniknya, meskipun time slipping memberikan rasa sakit kepada Loki, tapi dia malah memanfaatkannya untuk mencari solusi. Saat bertemu dengan Obi di masa lalu, teknisi tersebut mampu menciptakan perangkat khusus bernama Temporal Aura Extractor, sebuah alat yang pada akhirnya bisa memecahkan masalah Loki. Dengan resiko kulit yang akan meleleh, Mobius berhasil memasang alat ekstraktor tersebut ke dalam mesin Temporal Loom. Ketika ada seseorang atau sesuatu yang kemudian memangkas Loki, maka tindakan tersebut akan membebaskan Loki dari setiap ruang dan waktu dan membuatnya keluar dari waktu. Ketika ekstraktor dipasang dengan waktu yang sudah tepat, maka alat itu akan menariknya dari yang semula berada di masa lalu, kemudian kembali ke masa sekarang, bahkan sampai dia menabrak Mobius dengan cukup keras. Hal ini membuat mereka berdua berada di balik pintu ledakan dalam kondisi yang aman sebelum akhirnya pintu tersebut tertutup dengan sempurna. Satu kesalahan sedikit pun, entah Mobius yang gagal memasang alat atau Loki yang terlambat memangkas dirinya sendiri, bisa menyebabkan Loki akan hilang di telan waktu untuk selamanya. Dan jika kalian merasa Loki sudah sembuh dari time slipping setelah episode pertama, sepertinya kalian salah. Rencana yang Obi lakukan dengan memasang mesin ekstraktor untuk menarik Loki menuju masa sebenarnya, belum tentu hal itu langsung berhasil. Hal ini dibuktikan dengan cuplikan trailer, Loki terlihat masih mengalami peristiwa tersebut di luar episode pertama. Jadi bisa disimpulkan, solusi yang Obi sarankan kemungkinan meleset, atau Loki sudah sembuh, tapi harus kembali mengalami time slipping secara disengaja maupun tidak disengaja, dengan tujuan untuk melintasi masa lalu yang dirasa penting untuk dikunjungi. Dari episode 1 season 2, kita mengetahui bahwa TVA adalah tempat yang sedikit berbeda ketika di masa lalu. Kala itu Loki yang hendak mendatangi Mobius malah melakukan time slipping dan membawanya menuju TVA di masa lalu. Di dalam ruangan yang sama dengan ruangan Mobius, Loki mendengar suara rekaman yang memperdengarkan He Who Remains berbicara dengan Ravonna Renslayer. Kalimat pujian diucapkan untuk wanita itu bersama dengan beberapa kalimat lainnya. Thank you for being on my team. You made a difference in this war. I will be proud to lead with you. Ravonna Renslayer, you are quite a marvel for all time. Always. Perlu kita ingat, dalam season pertama, Ravonna Renslayer tidak mengetahui tentang He Who Remains. Dia bekerja di dalam TVA dengan mengikuti perintah dari Timekeepers tanpa mengetahui siapa pencipta aslinya. Namun yang jelas, rekaman suara tersebut sekaligus menjelaskan bahwa wanita itu pernah mengenal He Who Remains atau bahkan memiliki hubungan spesial sampai pria itu memujinya beberapa kali. Hal ini tidak mengejutkan, mengingat dalam komik dan juga game Lego dikisahkan bahwa Ravonna adalah kekasih dari Kang sendiri. Such devastation. Your might is unsurpassable, my Kang. Oh, I like that. Say it again. Such devastation. Your might is unsurpassable, my Kang. Just as pleasing a second time. Dari adegan Loki tersebut, kita kemudian mengetahui bahwa Ravonna tidak hanya berjuang bersama dengan He Who Remains dalam perang multiversal, tapi dia juga diajak memimpin TVA bersamanya. I will be proud to lead with you. Hanya saja setelah menyelesaikan percakapan tersebut, He Who Remains memutuskan untuk menghapus ingatan Ravonna Renslayer, termasuk semua orang yang bekerja di dalam TVA. Loki kemudian menyadari bahwa He Who Remains sudah menghapus pikiran pekerja TVA lebih dari sekali. Inilah yang menyebabkan tidak satupun dari mereka mengetahui bahwa pria itulah yang selama ini membangun dan memimpin otoritas varian waktu. Tidak satupun dari mereka mengingat ornamen-ornamen yang memperlihatkan pria tersebut yang dulunya sempat menghiasi tempat ini. Penghapusan ingatan ini dibuktikan dengan Loki yang menyebabkan kerusakan pada lantai saat berada di TVA di masa lalu. Sementara Cassie yang mengenalnya tidak ingat bagaimana lantai di sana bisa retak meski dia berada di sana saat kejadian itu berlangsung.
Titik buta dalam ingatan Casey menunjukkan setidaknya sudah ada satu penghapusan pikiran yang dilakukan. Dan ini terjadi setelah Loki muncul di masa lalu. Itulah sebabnya tidak ada karyawan TVA yang ingat pernah bertemu dengannya kala itu. Sementara untuk kasus Mobius yang lupa-lupa ingat dengan sahabatnya Obi, bisa juga diakibatkan karena efek dari penghapusan pikiran. Tapi jika ingatannya sudah dihapus setelah bertemu dengan Obi dan dia masih sempat mengingatnya, hal ini menurut kami aneh karena dia masih bisa ingat pernah bertemu dengan teman lamanya yang ditemui 4 abad silam, sementara ingatannya dengan He Who Remains tidak pernah ada. Jadi kemungkinan Mobius bertemu dengan Obi setelah pikirannya dibersihkan, dan karena terakhir kali bertemu 400 tahun yang lalu, maka dia sedikit lupa dengan kawannya itu. Masih belum jelas seberapa sering atau mengapa He Who Remains menghapus ingatan dari semua pekerja TVA lebih dari sekali. Dengan episode yang masih tersisa 5 lagi, Marvel Studios pasti akan menjelaskan alasan di balik penghapusan pikiran tersebut. Episode pertama menjelaskan bahwa Loki tidak hanya mengunjungi masa lalu TVA, tapi juga melompat ke masa depan mendekati akhir durasi. Ini dibuktikan dengan tulisan skin atau kulit yang ditulis Mobius sebelum menjalankan misi berbahaya saat berada di masa sekarang, terlihat masih tertulis ketika Loki tiba di sana. Dalam adegan tersebut, meskipun percakapan dari NPC sulit untuk didengar, namun teks subtitle menjelaskan ada pengumuman yang mendesak mengharuskan para personel TVA untuk mengungsi melalui pintu waktu darurat. Tepat sebelum Loki dipangkas secara misterius oleh sosok yang tidak diketahui atau belum diketahui, dia juga melihat Sylvie. Wanita itu tampak senang ketika melihatnya dan sama sekali tidak terkejut. Tidak jelas apakah saat itu Sylvie sedang menyerang TVA atau melawan varian Kang, tapi ada perintah agar semua orang mengungsi. Di sini kami menemukan teori yang cukup menarik. Tepat ketika situasi sudah sangat mendesak, Obi menutup pintu ledakan dan Mobius harus melarikan diri, sementara Loki tidak mendapatkan tongkat pemangkasnya. Tiba-tiba, dia bertemu dengan Sylvie dan tubuhnya dipangkas oleh sosok yang tidak terlihat. Sangat mungkin, pelaku pemangkasan ini adalah Loki sendiri yang datang dari lini masa lain guna menyelamatkan misinya. Karena akan sangat aneh dan juga janggal, serta menjadi kebetulan, tiba-tiba ada sosok misterius yang melakukan pemangkasan kepada Loki tepat saat dia memang harus melakukannya. Dan itulah serangkaian pertanyaan yang terjawab dari serial Loki Season 2 episode pertama. Apakah di antara kalian masih ada yang bingung? Dan ada hal yang belum kami bahas dalam video kali ini? Silakan langsung tulis di kolom komentar agar kita berdiskusi di sana. Demikian video kita kali ini. Silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.